Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nabila dengan NIM 0903 138 232 8119. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya terkait progres dari jurnal yang telah kami kerjakan. Untuk topik jurnal yang kami angkat atau judul ialah analisis prediktif kelangsungan hidup pasien kanker payudara menggunakan algoritma random forest. Untuk penelitian kali ini, kami memanfaatkan dataset yang kami ambil dari platform Kaggle. Sebelum masuk ke progres penelitian kami, di mana telah masuk ke bagian pendahuluan, sebelum memulai merangkai pendahuluan, kami membuat matriks studi literatur. Ini merupakan matriks hasil studi literatur yang telah kami buat. Jadi untuk matriks ini itu berdasarkan dari kata kunci yang ada pada judul. Semisalnya, yang pertama ini adalah breast cancer basics, di mana ini merupakan kata kunci dari breast cancer sendiri atau kanker payudara. Dan seterusnya di sini ada total untuk yang telah digabung di sini kami ada total kurang lebih 45 jurnal yang telah kami kumpulkan di dalam matriks studi literatur ini. Mengapa diperlukannya matriks studi literatur? Dikarenakan itu akan mempermudah kita dalam membuat pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan sendiri tentunya akan ada referensi kutipan-kutipan berdasarkan referensi yang tentunya relevan di dalam penelitian yang akan kita lakukan. Karena pendahuluan ini disusun secara sistematis, mulai dari konteks yang umum hingga tujuan penelitian, maka saya akan menjelaskan secara singkat terkait tiap paragrafnya. Jadi masuk ke yang struktur yang pertama, yakni adalah paragraf pembuka, di mana main idea dari paragraf ini merupakan kanker payudara merupakan penyakit dengan tingkat kejadian tinggi dan kompleksitas biologis yang memerlukan pendekatan asal yang lebih komprehensif. Main idea itu didapatkan karena dapat kita baca di sini bahwa isi paragraf ini menjelaskan konteks umum mengenai kanker payudara itu sendiri, di mana di sini ada tingginya tingkat insidensi dan angka kematian akibat kanker payudara di dunia. Selain itu, paragraf ini juga menjelaskan secara singkat mekanisme biologis terjadi kanker payudara, yaitu akibat perubahan genetik pada sel payudara yang menyebabkan pertumbuhan sel itu tidak terkendali. Dan dijelaskan juga di dalam paragraf ini bahwa karakteristik tumor pada setiap pasien itu dapat berbeda, sehingga kanker payudara menjadi penyakit yang kompleks dalam proses diagnosis, prognosis, dan penanganannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami penyakit ini. Jadi, di dalam paragraf pembuka ini isinya adalah konteks umum mengenai kanker payudara itu sendiri. Baik, selanjutnya masuk ke paragraf yang kedua. Paragraf kedua ini menjelaskan tentang permasalahan utama dalam penanganan kanker payudara itu. Nah, jika kita lihat di sini, main idea dari paragraf kedua ini adalah permasalahan utama dalam kanker payudara adalah keterlambatan diagnosis serta banyaknya faktor risiko dan faktor prognostik yang mempengaruhi keberlangsungan hidup seorang pasien. Jadi, karena paragraf kedua menjelaskan permasalahan utama, intinya kita dapat melihat nih kalau di paragraf ini itu dijelaskan berbagai faktor risiko yang ada, lalu juga terdapat metode diagnosis yang masih mengandalkan pemeriksaan klinis, pencitraan, dan biopsi, serta hal tersebut mengakibatkan banyaknya pasien baru yang terdiagnosis pada stadium lanjut yang berdampak pada rendahnya peluang keberhasilan terapi. Di sini kita bisa baca permasalahan. Jadi paragraf kedua ini kembali lagi menjelaskan permasalahan utama dalam penanganan kanker payudara itu. Baik, selanjutnya masuk ke paragraf ketiga, di mana paragraf ini itu membahas tinjauan singkat dari riset sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa main idea dari paragraf ini itu tuh machine learning telah banyak digunakan dalam penelitian kanker payudara dan menunjukkan performa prediksi yang cukup tinggi. Oke, bisa kita eh, lihat di sini bahwa paragraf ini membahas perkembangan penggunaan teknologi machine learning dalam bidang kesehatan. Khususnya di sini dijelaskan berbagai algoritma seperti decision tree, naive Bayes, support vector machine atau SVM, dan random forest yang telah digunakan untuk melakukan klasifikasi dan prediksi penyakit. Nah, selain itu juga ada juga nih pendekatan ensemble learning di sini, di mana di ensemble learning dan deep learning yang telah dimanfaatkan untuk meningkatkan performa model. Namun beberapa penelitian ini juga menunjukkan bahwa kecerdasan buatan itu mampu mencapai tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam menganalisis angka payudara, termasuk dalam prediksi kekambuhan dan
metastasis penyakit. Selanjutnya masuk ke paragraf keempat, di mana paragraf ini kita akan mengidentifikasi research gap-nya, di mana paragraf ini tentu menjelaskan celah penelitian yang kita temukan dari studi-studi sebelumnya. Seperti meskipun machine learning itu sudah banyak digunakan, namun sebagian besar penelitian itu masih fokus pada klasifikasi kanker payudara saja dan yang menjadikan kategori jinak atau ganas. Jadi hanya fokus ke klasifikasi kankernya. Padahal masih banyak nih bagi tenaga medis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis atau kelangsungan hidup pasien. Selain itu, beberapa penelitian masih menggunakan metode statistik yang konvensional di sini, seperti chi-square, lalu ada regresi logistik, dan lainnya. Nah, jadi main idea yang bisa kita dapat bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya itu masih berfokus pada klasifikasi kanker atau menggunakan metode statistik konvensional. Jadi, analisisnya prediksi keberlangsungan hidupnya pasien itu masih terbilang terbatas. Berikutnya masuk ke paragraf kelima, di mana ini merupakan solusi yang kita usulkan di dalam penelitian ini, di mana penelitian menggunakan teknologi terkini seperti deep learning memang menggunakan akurasi tinggi. Namun di sini kita bisa lihat seringkali bersifat black box atau sulit diinterpretasikan secara klinis. Maka solusi yang kami berikan untuk penelitian ini ialah mengusulkan algoritma random forest itu sendiri. Nah, pemilihan ini didasarkan disebutkan keunggulannya apa saja dan sebagainya. Jadi main idea dari paragraf kelima ini merupakan kita mengusulkan random forest sebagai metode karena ini dapat mampu memberikan prediksi yang akurat sekaligus mengidentifikasi variabel penting yang mempengaruhi kelangsungan hidup seorang pasien. Nah, selanjutnya ini merupakan paragraf terakhir, di mana paragraf terakhir dan pendahuluan ini biasanya berisikan tentang tujuan dan kontribusi dari penelitian ini. Dapat kita lihat di sini bahwa penelitian ini bertujuan untuk membangun dan mengevaluasi model analisis prediktif kelangsungan hidup pasien kanker payudara menggunakan algoritma random forest. Di sini juga dijelaskan evaluasi model yang dilakukan beberapa metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score, dan sebagainya. Nah, jadi intinya main idea yang dapat kita ambil dari paragraf ini adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk membangun dan mengevaluasi model prediksi kelangsungan hidup pasien kanker payudara menggunakan algoritma random forest untuk mendukung pengambilan keputusan secara klinis. Nah, selanjutnya itu akan masuk ke bagian metode penelitian, hasil, dan pembahasan dan kesimpulan. Tentunya jurnal ini telah kami tulis sesuai dengan template yang telah kami unduh dari website di mana jurnal ini akan kami publish atau akan kami submit draftnya. Untuk pensubmitan, sejauh ini perkiraan kami akan mensubmit di website, baik sebentar. Jadi kemungkinan besar kami akan mensubmit di jurnal Fasilkom ini, namun tidak menutup kemungkinan dari kami jika kami akan mensubmit lalu menyesuaikan juga dengan tempat lainnya. Untuk sejauh ini merupakan salah satu pilihan tempat kami akan mensubmit jurnal kami. Jadi template tersebut kami dapatkan dari website ini. Baik, di sini juga terdapat daftar rujukan atau sitasi dari pendahuluan yang telah kami buat. Nah, di sini menggunakan style apa style, walaupun sebenarnya untuk di mana tempat kami untuk mensubmit jurnal itu menganjurkan atau mengharuskan untuk menggunakan eh, style citation eh, IEEE, namun kami akan menggantinya setelah kami fiksasi semuanya. Mungkin sekian pemaparan saya terkait progres penelitian serta penyusunan jurnal dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.